Need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say. Itu menghidangkan bentuk keadilan dan saya menyoroti sebagai PNI. Sudah ada bukti sebelumnya atau jangan-jangan jika kita melihat Yang mau jalan-jalan ada? Kita minta Bung Novi Satria, Video ya? salah satu pegiat literasi Pasaman Barat, juga owner dari Taman Baca Masyarakat. Rumahnya, kedainya disulap jadi Bisa. taman bacaan, gratis, semuanya gratis. Tapi beliau punya usaha jual floris, bunga. Kepada Bung Novi Satria, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 menit. Ya, nama saya Novi Satria. Saya seperti yang dibilang Bang Arbi tadi. Sebenarnya saya Bang Arbi, istri saya 8 bulan lebih. Tapi karena Bung Denny Melison dan Bang Arbi, saya tidak sanggup untuk menolak datang ke sini. Jadi langsung saja, saya itu cuma seorang pembaca buku, bukan siapa-siapa, tapi saya suka membaca buku. Ada foto. Dan dalam buku hidangan pembuka ini, menurut pandangan saya, dari cover aja, kenapa tidak pembuka hidangan? Kenapa dia bikin hidangan pembuka? Karena saya tahu Denny Melison itu adalah salah satu sahabat saya yang sampai hari ini ya menjadi sahabat karib saya lah. Hidangan pembuka itu adalah, kalau pembuka hidangan itu adalah penikmat, seorang penikmat kalau bagi saya, menurut saya. Jadi dia hidangan pembuka berarti itu pencipta, pembaharu. Jadi hidangan pembuka ini kami tadi di mobil sudah bercengkrama, bercerita-cerita. Menurut saya ini sudah selesai. Cerita dalam buku ini, puisi-puisi dalam buku ini menurut saya sudah selesai. Saya bisa kita cek dalam buku ini, Bung penulis Denny Melison bercerita mulai dari tahun 2015 sampai 2018, menyusun puisi-puisi yang dalam buku ini. Saya sudah menghitung dari 95 judul, Bang Arbi. Dari 95 judul itu saya menghitung yang Abang Arbi bilang tadi soal sufi, air, tanah, api, dan udara. Saya di situ dulu kan. Air itu filosofinya saya bikin sebagai mata keadilan. Air itu datar, api kemarahan, angin itu bau rasa, tanah
itu adalah kesabaran. Jadi di dalam buku ini 95 judul, ada 13 judul dari 95 judul itu menceritakan tentang air. Ada satu judul menceritakan tentang angin, judulnya angin, dan 2 judul lagi menceritakan tentang tanah. Sisa 79 judul, dari 79 judul itu judul yang acak. Ada 28 judul, dari 28 judul itu setiap dalam bait cerita itu selalu mengatakan air. Jadi saya mengambil kesimpulan, penulis ini dominan berkata tentang air. Bagi saya itu air adalah keadilan. Keadilan itu adalah kritik. Keadilan itu adalah kritik. Jadi penulis ini sepertinya meminta keadilan, menyampaikan keadilan, menghidangkan keadilan, tapi cuma sebagai pembuka. Penulis ini setelah saya telah, ada satu puisi saya telah, dia itu menghidangkan bentuk keadilan yang saya filosofikan sebagai air tadi. Air itu mata. Keadilan itu cuma bisa dilihat dengan mata. Dia cuma bisa menyampaikan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keadilan yang ada dalam buku, yang diharapkan dalam buku, dalam puisi-puisi ini, Bang Arbi, itu sebenarnya remeh-temeh. Soal-soal hal-hal yang biasa, yang sehari-hari kita sering ketemu. Ada salah satu, boleh Bang Arbi, ini terakhir. Ada salah satu judul puisi berjudul tentang, sebentar, ada salah satu judul Ibu dan Ayah di Kantung Mata. Ini menceritakan tentang air keadilan, keadilan yang tidak bisa digapai, yang tidak bisa diperjuangkan oleh seorang penulis itu sendiri. Tapi dia bisa melihat itu tidak adil, itu kemanusiaan, itu tidak adil. Setiap hari raya tiba, aku bergegas menyatukan ibu dan ayah ke dalam klub, ke dalam kantung mata. Ayah dan ibu dimasukkan ke dalam kantung mata. Perasaan sedih, rindu keluarga, rindu kerabat. Tapi di kalimat berikutnya, agar orang-orang tak perlu bertanya antara rantau dan kampungku berjarak berapa. Rindu yang bertahun-tahun di rantau orang hanya hilang karena agar orang-orang tak perlu bertanya antara rantau dan kampungku berjarak berapa. Hilang rindu itu. Maaf, di kampungku perlu mana? Dia bertanya, maaf, di kampungku perlu mana? Sedang tetangga tak kutegur sapa. Hai, hari raya tiba. Ibu dan ayah di kantung mata. Di dalam pagar ku gembok para tetangga. Saya membayangkan penulis ini dirantau, dikunci kamar, dikunci pagar, diam dulu. Hanya takut, dia menahan kerinduan, hanya takut ditanya orang, berapa jarak kampungmu? Hah? Setiap hari raya tiba, aku memulangkan pura-pura. Dia di kamar memulangkan pura-pura, mengulang rapalan mantra. Maaf. Setiap hari raya tiba, maaf. Mantra yang setiap tahun. Padahal dosa apa yang ada, bertemu muka pun tak pernah. Dosa apa? Tak pernah bertemu muka. Ibu dan ayah di kantung mata berkata, di kampung kita banyak yang kaya, mereka pulang dengan gembira. Anak bini pasti ikut serta. Ini hanya setahun sekali saja. Marilah pulang, marilah. Mana kekayaanmu, manakah? Agar orang-orang tak perlu bertanya. Setiap hari raya tiba, banyaklah kepura-puraan tak kasat mata.
dipupuk bersama dengan dongeng orang-orang kota. Pulang orang-orang kota. Itu yang ditakutkan seorang penulis. Maafkan. Maaf. Cuman kata maaf yang ditakutkan. Setelah kata maaf ada cerita bagaimana di kota, bagaimana usahamu, bagaimana apa, mana mobilmu, terpaksa kepura-pura tak kasat mata dipupuk bersama-sama dongeng orang kota untuk orang desa. Hai hari raya, maafkanlah. Cuma kata maaf Pak Arbi, mengharapkan kata maaf, cuma kata maaf. Jadi remeh-temeh Pak Arbi, tapi itu pesan dari buku ini Pak Arbi. Kita pupuk itu, masalah kata maaf tadi itu, pesannya cuma satu. Ya, hidangan pembuka silahkan membaca ya. Kalau bagi saya ini ada hidangan dari seorang penulis tentang hal yang remeh-temeh yang bisa menghilangkan rasa rindu, rasa cinta yang bertahun-tahun tertanam hanya ujung dari kata maafkanlah pada lebaran dan hari raya. Sekian dan terima kasih. Maaf Bang Arbi lebih 3 menit. Air belum dalam. Memang sengaja saya tunggu airnya dalam dulu. Pada dalam nanti baru saya. Terima kasih pada Bung Nopi Satria, remeh-temeh, keadilan, unsur avatar yang muncul di situ ya. Air, api, angin, tanah. Ya. Itu pemateri pertama. Sekarang kita minta dari kacamata seorang ibu guru yang berprofesi sebagai guru juga berstatus sebagai seorang perempuan. Kita minta kepada Bu Nelly untuk membedah, yang namanya membedah jantung ya, dikorek-korek dulu mana jantung itu kan, yang mana yang rusak, mana yang betul, mana yang mau disangkut dan dipotong ya Pak ya. Oke, Bu, kita minta Bu Nelly juga 3 menit. Ini bentuk air keadilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Mardiati Susanti. Saya seorang guru di Rao Utara, bagian utara Pasaman. Saya cukup kaget juga dipanggil oleh Bang Arbi untuk membedah buku. Biasanya kami dulu hanya beda buku di kampus, di base camp, di teater, jadi belum pernah merasakan beda buku di depan ini gitu. Jadi ini adalah kesempatan besar buat saya. Selanjutnya saya juga, aktivitas saya ada selain guru, saya juga pelatih di Sanggar Rampak Ramudo yang kami dirikan di Rao. Itu sedikit tentang saya. Dalam buku ini saya diminta Bang Arbi, hidangan pembuka itu adalah kita berbicara tentang masakan. Hidangan adalah makanan pembuka sebelum menu utama ditampilkan. Jadi masakan sangat erat sekali kaitannya dengan perempuan. Kenapa? Di rumah tangga siapa yang masak? Perempuan. Jadi dalam buku ini sangat menyanjung perempuan. Ada dalam buku puisinya Daging Asam Pedas. Nah, di situ banyak sekali perempuan yang diibaratkan di dalam puisi itu, yaitu perempuan diibaratkan menjadi bumbu masakan. Kenapa? Menurut saya celaan kenapa perempuan jadi bumbu masakan di sini? Ternyata dalam sebuah masakan itu bumbu itu sangat penting. Kalau bumbu itu terlebih atau kurang, pasti masakannya tidak akan enak. Begitu juga perempuan dalam kehidupan. Nah, kalau andilnya perempuan berlebih ataupun kurang, pasti kuranglah harmonisnya. Ada juga kutipannya dari Daging Asam Pedas itu yang menurut saya cukup unik, cukup menarik juga. Pedas jahe mendesiskan mulut, bibirmu labu-labu, lidah lengkuas, lidah menyanyikan daun-daun. Aku ingat tatapmu, mata daun jeruk itu. Senyum mekarmu rimbun daun salam, langkah kaki kecil sebentuk daun sarai, tubuhmu mekar, tumbang mereka. Nah,
Di situ luar biasa juga saya lihat kata-katanya. Pedas jahe mendesatkan mulut. Berarti mulut perempuan ini pedas ternyata. Bukan seperti itu, Bang. Ya, begitu juga yang lainnya. Dan juga seperti langkah kaki kecil sebentuk daun sarai yang ramping. Itu yang menarik sekali ke saya adalah bumbu dalam masakan. Selain bumbu dalam masakan, penulis juga mengangkat perempuan ini sebagai buah-buahan, ya, terutama buah anggur. Kenapa penulis mengangkat perempuan sebagai buah anggur? Nah, saya telah mungkin karena buah anggur ini adalah sesuatu yang menyegarkan, menghangatkan, sesuatu yang memabukkan juga mungkin. Nah, seperti puisinya untuk pagi apabila ranjang tidur sudah pecah. Di situ ada kata-kata, kau wanita majnun rasa anggur. Sudah gila, majnun gila ya Bang ya. Nah, sudah gila rasa anggur lagi. Wow, memabukkan sekali perempuan ini. Nah, ada juga di situ dibuat dari Subarda kepada Halimah. Ada juga kata-kata anggur di situ ya. Aduh, kau lembut begitu, bibir buah anggur masak. Selain dari buah anggur ini, saya juga bisa mengambil setelah aku simpulkan sedikit. Buah anggur itu banyak sekali yang terkandung di dalamnya. Vitaminnya, tergantung juga kebijaksanaan yang sangat besar di buah anggur itu. Nah, di situ juga saya bisa melihat di dalam tergambar dalam puisinya peta jalan pulang ke rahim ibu. Nah, di dalam puisi itu saya melihat kebijaksanaan seorang ibu. Karena di sini penulis sangat rindu akan ibunya ketika dia jenuh, lelah, rapuh dan berkubang dengan carut marutnya perantauan. Jadi kemana nak pulang? Peta mana yang akan dicari? Nah, hanya ibu yang memberikan kebijaksanaan dan hanya ibu yang memberikan kelegaan, meluruhkan resah si penulis ini. Itu yang saya tangkap di dalam puisinya. Bagus sekali menurut saya. Oke, cukup dulu, mungkin nanti dilanjutkan. Ya, dua pemateri udah penasaran ya. Ini gimana nih bukunya? Sebelah kanan saya di meja ketiga, 1, 2, 3. Nanti mahar pinangannya lihat di meja itu. Siapa yang penasaran dengan isi bukunya bisa dipinang lewat ada mahar pinangannya di meja ketiga dari depan ini, sebelah kanan, saya paling kanan. Baik, sebelum pemateri ketiga kita mintakan, kita panggil dulu pembaca puisi dari anak pasaman yang sedang studi di UNP, yang juga aktif di Sanggar Rampak Rambudo, Riau Utara. Rafida